Selamat pagi, selamat berjumpa lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senin 21 November 2022, kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk menerima firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul Iman dan Keberanian. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yang akan kita baca sekarang adalah Matius pasal 14 ayat 28. Demikian bunyinya. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara-saudara, ayat yang baru kita baca adalah pernyataan dari Petrus. Dan ini merupakan bukti dari iman serta keberanian yang teguh. Dari semua murid-murid yang ada di dalam perahu saat itu, hanya Petrus satu-satunya yang berani berkata seperti itu. Dalam pernyataan Petrus ini terkandung keyakinan iman bahwa ia pasti sanggup berjalan di atas air jika Yesus yang menyuruhnya. Ia sungguh percaya bahwa dengan Yesus, ia dapat melakukan perkara-perkara yang mustahil. Iman Petrus dinyatakan melalui keberaniannya melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Sungguh ini merupakan tindakan iman yang luar biasa. Sementara murid-murid yang lain dalam keadaan takut, Petrus melangkah keluar perahu dengan iman dan ternyata ia bisa berjalan di atas air. Di seluruh Alkitab, kita tidak akan menemukan orang lain yang bisa berjalan di atas air kecuali Yesus dan Petrus. Kita bisa mengerti mengapa Yesus bisa berjalan di atas air, yaitu karena Dia adalah Tuhan dan Dia berkuasa atas alam semesta. Tetapi Petrus hanyalah manusia biasa seperti kita. Ia bukanlah Tuhan dan ia juga tidak punya ilmu meringankan tubuh. Kemampuan Petrus berjalan di atas air disebabkan karena imannya yang bisa menghadirkan kuasa Allah. Ia beriman dan berani bertindak sesuai dengan imannya. Phillips Brooks, seorang pendeta dan penulis bangsa Amerika, mendefinisikan iman yang dalam bahasa Inggrisnya adalah faith dengan kalimat forsaking all, I take him, yang artinya lupakan semuanya, saya pegang dia. Mengaktifkan iman adalah dengan meninggalkan tempat kita berdiri sekarang dan melompat ke tangan Yesus dengan keyakinan yang penuh bahwa ia sanggup menangkap serta menggendong kita di tangannya. Sama halnya ketika kita mencoba berenang. Sebelum berenang, kita harus percaya bahwa kita akan bisa mengapung di atas air. Begitu pula sebelum melakukan tindakan, kita harus menaruh iman percaya kepada Yesus bahwa Dia sanggup melakukan apa yang mustahil menurut kita. Keyakinan iman ini penting, saudara, karena inilah yang akan mendorong kita untuk berani melangkah serta melakukan sesuatu. Memang, di dalam kehidupan ini kebimbangan seringkali menguasai kita. Tetapi pada saat perahu kita diombang-ambingkan gelombang, Yesus selalu hadir dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ia bahkan tidak jarang menyuruh kita berjalan di atas air seperti Petrus. Masalahnya, apakah kita berani bertindak seperti Petrus atau memilih menjadi seperti ke-11 murid lainnya yang diliputi rasa takut dan terus berdiam diri di dalam perahu? Tuhan Yesus berkata agar kita mempercayai Dia sepenuhnya, dan Petrus telah membuktikan kepercayaannya kepada Tuhan dan berjalan di atas air menemuinya. Hanya iman dan keberanian yang teguh yang akan menyanggupkan kita berjalan di atas air atau mengalami mukjizat dan berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Saudara-saudaraku, ada banyak perbuatan-perbuatan ajaib dan berkat-berkat Tuhan tidak bisa kita raih. Padahal itu semua disediakan bagi kita orang percaya.
Tetapi karena kita terpengaruh oleh kebimbangan yang seringkali menguasai kita, maka kita kehilangan kesempatan untuk meraihnya. Sebab itu marilah kita melatih diri kita untuk tidak selalu menggunakan perhitungan-perhitungan secara manusia, juga tidak menggunakan analisa-analisa yang biasa digunakan oleh manusia. Tetapi karena kita adalah orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan kepada Yesus, maka seperti apa yang dikatakan oleh Philip Brooks tadi, lupakan semuanya, saya pegang Dia. Artinya, hanya Yesuslah yang kita pandang. Sehingga kita bisa menikmati perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita dikasihi oleh Tuhan. Tuhan selalu ada untuk menaungi, melindungi, menolong kita, mengangkat kita, bahkan Dia sudah menebus kita dan menjadikan kita anak-anak kesayangannya. Alamilah kehadiran Tuhan, alamilah kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari renungkan dan mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami umat-Mu. Tolong Tuhan berikan kepada kami keberanian untuk bertindak di atas dasar iman, percaya, dan hanya berpegang kepada kuasa-Mu. Ampuni kami karena seringkali kami bimbang akan kuasa Tuhan. Kami membiarkan keraguan-raguan, ketakutan, kekhawatiran bekerja dalam hidup kami. Tetapi mulai pagi hari ini kami mau melupakan semuanya dan kami mau pegang Yesus Kristus. Sehingga kami menikmati apa yang Engkau sediakan, yaitu perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iman menuntut keberanian untuk bertindak. Kita dapat melihat keajaiban jika kita berani melangkah. Selamat berkarya saudara-saudara. Selalu ambil langkah-langkah dengan iman. Karena Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya kuasanya tetap sama dan kuasa itu bekerja di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.